Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sehat walafiat dan siap melanjutkan pelajaran yang telah lalu. Pelajaran pada kali ini adalah tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Coba perhatikan gambar. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Ya, kalian tentu tahu bersama-sama dibersihkan dengan keluarga ya. Kalian juga harus membantu. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman tertata rapi. Ya. Apakah rumah kalian seperti itu? Ya, mudah-mudahan dan tentu harus kalian upayakan bersama. Simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu di depan kelas. Lakukan secara berkelompok. Ya. Nomor 1. Ya. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Sarannya apa? Kalian sudah belajar. Satu contoh. Misalnya, sebaiknya setelah pulang sekolah, Lani sebaiknya istirahat, makan siang, kemudian membersihkan lantai rumah dengan menyapu dan mengepelnya ya. Mengajak kakaknya sebaiknya, seharusnya ya. Ada kata-kata sebaiknya dan sebagainya, itu adalah saran. Sebaiknya Lani segera membersihkan lantai rumahnya dengan cara menyapu, mengepel dan sebagainya ya. Itu adalah kata-kata saran ya, kalimat saran. Nomor 2, nanti kalian kerjakan semua ini. 2. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Ya, jangan menggantungkan orang lain. Sebaiknya Edo ya menata, merapikan rumahnya biar tampak rapi dan bersih ya. Tidak perlu menunggu Bibi ya. Satu contoh, itu saran. Silakan kalian tuliskan sesuai dengan sesuai dengan kalimat kalian sendiri-sendiri. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ya, ingin rapi, ya biasakan Dayu sebaiknya tidak mengotori kamarnya, dan Dayu sebaiknya segera minta tolong kepada kakak atau ibu untuk membantu membersihkan kamarnya ya. 4. Ibu Penny ingin meja makan di rumahnya bersih. Penny hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Penny lakukan? Ya, coba dibuat.
kalimat sarannya. 5. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Ya, bersabar ya. Sebaiknya gimana Siti? Menunggu dengan sabar dan sebagainya. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran-saran temanmu? Tuliskan satu saran pada tempat yang tersedia. Jelaskan maksud saran tersebut. Ya, misalnya tadi, sebaiknya tadi yang pertama, Lani ya. Misalnya, sepulang sekolah, Lani sebaiknya segera menyapu lantai rumah yang kotor. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau lantainya kotor, maka Lani mempunyai kewajiban untuk membersihkannya dengan cara menyapu ya. Begitu ya. Atau dituliskan dengan kalimat kalian sendiri. Ya, sarannya Lani sepulang sekolah Lani melihat lantai kotor sebaiknya segera menyapu. Ya, maksudnya Lani melakukan pekerjaan itu dan itu merupakan kewajiban Lani untuk membersihkan rumahnya sendiri ya. Ayo berlatih. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Ya. Tuliskan jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Ya. 600, kalian sudah sering mengerjakan ya. Ini dibagi 2 dengan angka yang berbeda. Caranya kita tentukan angka pertama ya, misalnya 350, maka sisanya berapa? Sisa 600 dikurangi 350. Selagi seperti ini, misalnya kita tentukan di sini 235. Nah, sisanya tadi berapa? Di sini ya. Nah, mudah saja. Silahkan dikerjakan semua. Ayo mencoba. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Lalu buatlah perhitungannya. Tadi 600, tetapi ini kalau bilangannya beda ya. Kalian tentukan dulu bilangannya berapa, kemudian kalian buat kemungkinan-kemungkinan ya. Misalnya 650, misalnya 875 atau 364 ya. Berapa gini, kemudian ditentukan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Silakan. Sehingga ini angkanya ya, kalian sendiri untuk berlatih menghitung penjumlahan dan pengurangan. Jangan sama dengan temannya. Ayo berdiskusi. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Diskusikan dengan temanmu, kemudian tulislah hasil diskusimu. Ya. Ingin rumahnya rapi, kewajibannya apa? Ya, membersihkan rumah, menata rumah. Haknya apa? Mendapatkan rumah yang bersih. Mendapatkan tempat rumah yang tertata rapi. Kewajibannya apa? Mencuci piring. Haknya apa?
bisa makan dengan ya alat-alat makan yang bersih ya dan sebagainya. Silakan ya diisikan kewajiban ketika ingin rumahnya bersih rapi ya, kewajibannya apa? Maka akan mendapatkan hak itu ya, tanpa melakukan kewajiban tidak akan mendapatkan haknya. Ayo bercerita. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakannya di rumah? Kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Ya, ceritakan di depan kelas. Kalau kita tidak pernah melaksanakan kewajiban kita membersihkan rumah, menata rumah, ya tentu kita tidak akan mendapatkan hak kita. Ya, rumah kita jadi kotor, jadi terasa sumpek ya. Jadi tidak enak, tidak nyaman tinggal di rumah karena tidak tertata dengan rapi. Hak-hak kita juga tidak kita dapatkan ketika kewajiban kita tidak kita lakukan. Kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa menjaga kebersihan dan kerapian di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama ya, jangan merasa dibagi dengan baik ya, dikerjakan bersama nanti akan terasa nyaman dan kita akan mendapatkan hak-hak kita bersama-sama di rumah dengan rumah yang bersih, rapi, nyaman dan sebagainya. Biasakan ya membantu orang tua, dan itu sebenarnya bukan membantu tetapi kewajiban kita kerjakan bersama-sama ya. Terima kasih, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.